Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi impor gula kristal yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong itu akan segera disidangkan. Kejaksaan Agung pada hari Rabu, ini kemarin ya, tanggal 26 Februari 2025, telah melimpahkan kasus Tom Lembong itu bersama dengan satu orang tersangka lainnya. Namun anehnya Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan membebani ganti rugi kepada Tom Lembong atau mengganti rugi keuangan negara karena kerugian negara sebesar 578 miliar itu terjadinya tidak saat Tom Lembong, ini orang dekat Anies itu menjadi Menteri Perdagangan. Ini drama apa lagi ini? Di media sosial saya lihat banyak yang menyatakan kebingungan ayat ini karena kata dalam istilahnya netizen ini membagongkan. Sebab sebelumnya ketika Tom Lembong itu ditetapkan sebagai tersangka, kejaksaan juga mengaku tidak menemukan adanya aliran dana ke Tom Lembong. Kalau toh itu disebut ada kerugian negara, dasarnya adalah adanya potensi kerugian negara. Sampai sekarang pun juga Kejaksaan tidak menjelaskan adanya aliran dana, tidak bisa menjelaskan adanya aliran dana itu. Alasannya katanya nanti itu akan dibuka dalam proses di pengadilan. Jadi sejak awal kasus penetapan Tom Lembong menjadi tersangka itu, bahkan sampai sekarang setelah dilimpahkan ke pengadilan pun itu memang betul-betul membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi ini, apa sesungguhnya yang terjadi, benarkah ini motifnya ya soal dendam politik pada sisa dari atau residu dari Pilpres 2024. Dan karena itu banyak kalangan yang sejak awal juga mendesak agar Kejaksaan Agung itu membebaskan Tom Lembong. Ya tadi karena muatan politisnya kasus ini sangat tentara, bahkan ini yang ngomong ini bukan hanya spekulasi dari para netizen ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, ini yang juga adalah Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra, ini partai penguasa, partainya Pak Prabowo, menyebut kasus Tom Lembong ini masih sumir. Justru dia khawatir kalau Kejaksaan Agung tetap memaksakan kasus Tom Lembong ini bisa menimbulkan dugaan buruk kepada Presiden Prabowo. Habibur Rahman tuh khawatir banget ini Pak Prabowo yang dituduh mempolitisasi kasus hukum. Bisa saja kemudian dugaan semacam itu karena apa? Karena kan Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu waktu itu kan jadi rival ya pada Pilpres 2024 itu, dan sempat memang tensinya cukup memanas karena ini berkaitan dengan pernyataan Anies atau penilaian Anies yang bahwa kinerjanya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu 11 dari 100. Itu yang kemudian waktu itu Pak Prabowo kemudian menyindirnya juga soal etik-etik endasmu. Itu kalau etik-etik endasmu itu dikaitkan dengan pertanyaan Anies kepada Pak Prabowo soal status Gibran yang oleh netizen dijuluki sebagai anak haram konstitusi karena terjadinya proses pencalonan dia pada waktu itu. Dia lolos karena pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh pamannya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ini Anwar Usman ya, sebelum dia akhirnya Pak Anwar Usman ini dipecat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK yang pada waktu itu dipimpin oleh Jimli Asidiki. Dengan konstruksi hukum yang sangat lemah, sumir itu, jika hakimnya independen ini ya dan tidak mendapat tekanan, peluang Thomas Lembong dibebaskan itu sangat besar. Kejaksaan Agung melalui juru bicaranya Harli Siregar menyatakan bahwa perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Dan Tom ini merupakan tersangka dalam kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 dan 2016. Nih, perhatikan ya, tahun 2015 sampai 2016 nih. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut selain perkara Tom Lembong, pelimpahan juga dilakukan terhadap perkara Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang juga tersangka dalam kasus yang sama. Selain itu, dalam perkembangan yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula itu. Seperti dikatakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar, para tersangka ini adalah pihak swasta yang mendapatkan jatah importasi gula dari Tom Lembong. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka tim Jampitsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 9 orang tersangka. Itu dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Abdul Kohar pada hari Senin tanggal 20
Januari 2025. Jadi 9 tersangka baru itu semuanya adalah pihak swasta. Itu yang mendapat jatah impor gula kristal. Kohar pada waktu itu menerangkan bahwa ke-9 tersangka tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang sama, yaitu mengajukan permohonan izin melakukan importasi gula kepada Tom Lembong. Padahal katanya izin impor itu hanya bisa didapatkan oleh perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang ditunjuk pemerintah. Impor pun hanya diperbolehkan untuk gula kristal putih yang siap dijual kepada masyarakat. Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, perusahaan tersebut sudah diundang lebih dulu. Sudah diberitahu bahwa mereka lah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional. Pada waktu itu ketika memberikan konferensi pers itu, Kohar menyatakan 7 dari 9 orang yang jadi tersangka itu langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kasus Tom Lembong ini sejak awal memang penuh dengan nuansa politik. Banyak yang mengaitkan ini dengan posisi Tom Lembong sebagai orang dekat Anies Baswedan yang pada Pilpres 2024 mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tom Lembong adalah salah satu co-kapten timnas Amin ini Anies Muhaimin, dan setelah Anies dan Muhaimin serta Ganjar dan Mahfud itu kalah atau dikalahkan oleh oleh pasangan Prabowo Gibran, itu kan kemudian ini Anies Baswedan dikabarkan tengah menyiapkan kembali comeback-nya ke dunia politik. Tentu kaitannya ini dengan Pilpres 2029. Opsinya kalau tidak membentuk parpol, mereka itu akan membentuk ormas. Belakangan dikabarkan mereka itu akan membentuk ormas dan Tom Lembong akan menjadi salah satu tulang punggungnya. Jadi pilihannya itu yang lebih strategis membentuk ormas bukan parpol. Nah, tiba-tiba saja kemudian Thomas Lembong ditahan gitu ya. Penahanan Thomas Lembong ini dicurigai merupakan cawe-cawe Jokowi terhadap kejaksaan. Ini untuk apa targetnya? Ya, kembali menjegal Anies. Jangan sampai dia lolos kembali ke Pilpres 2029 dan menjadi batu sandungan Gibran untuk menjadi presiden. Jadi orang kepercayaannya dipotong dulu, kakinya Anies sebelah dipotong dulu dengan ditetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Kecurigaan semakin bertambah kuat karena tadi ya pernyataan dari Habibur Rahman tadi yang sekaligus merupakan sinyal bahwa Prabowo juga tidak happy dengan penetapan Tom Lembong itu sebagai tersangka. Nah, cara-cara seperti ini maksudnya tentu bukan cara mainannya Prabowo, dan juga ini pasti citranya makin buruk gitu kalau dia betul melakukan langkah itu ya, melakukan langkah-langkah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya seperti yang dilakukan oleh Jokowi, seperti yang dilakukan oleh gurunya. Namun di tengah tekanan publik itu ternyata Kejaksaan Agung itu memutuskan untuk jalan terus. Bahkan pada waktu itu kan langsung menahan Tom Lembong. Dan Tom Lembong kan sempat curhat kepada media, apa dasar penahanannya? Karena sampai sekarang kan Kejaksaan tidak menemukan fakta bahwa ada aliran dana kepada dia gitu ya. Thomas Lembong itu kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Ini agak aneh juga kenapa ditolak ini ya. Dan ini ada tanda-tanda bahwa ini bagian paket dari cawe-cawe gitu ya. Kendati gugatan Tom Lembong ditolak, namun para pendukungnya dan para pengamat tetap mencurigai keputusan Kejaksaan Agung menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka itu. Kecurigaan publik itu makin mendapat alasan yang kuat karena dalam pernyataan terbarunya Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyatakan Tom Lembong itu tidak dibebani uang pengganti kerugian negara seperti para tersangka lainnya, karena peristiwa korupsinya terjadi bukan di masa atau bukan saat Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan. Ini makanya saya tadi tolong minta diperhatikan masa tindak korupsinya itu 2015 sampai 2016. Pada tahun 2016 itu kan Tom Lembong itu digeser, dia diganti oleh politisi Nasdem Enggar Tias Tolukita, dan kemudian dia menjadi kepala BKPM ya. Badan ini investasi. Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu, bukan Pak Thomas Lembong, kata Kohar dalam konferensi pers di Jakarta hari Selasa 25 Februari. Maka kerugian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong, imbuhnya. Dan tadi dikatakan bahwa ada kerugian negara berdasarkan audit dari BPKP itu 578 miliar, dan para tersangkanya kan secara sukarela sudah mengembalikan. Nah, bagaimana ini urusannya kok tidak terjadi pada tahun 2016 dan sebelumnya tidak ditemukan aliran dana kok tetap jadi tersangka? Nah, Kohar menyatakan kalau hal itu tidak berarti Thomas Lembong tidak menerima aliran dana korupsi. Nah, ini sudah berubah ya.
Dan ia pun mengatakan aliran itu akan terungkap dalam proses di persidangan. Bahwa apakah ada aliran uang Pak TTL, ini nanti akan kita lihat bersama di depan persidangan, kata dia. Jadi kalau sebelumnya menyatakan tidak menemukan aliran dana, itu kemudian juga tidak terjadi di eranya Thomas Lembong korupsinya, sekarang menyatakan bahwa ada aliran dana, tapi buktinya apa nanti akan dibuktikan di pengadilan. Berapa besarnya kita tidak tahu. Lengkap sudah ini. Sebelumnya Kejaksaan Agung tadi itu ya, belum menyatakan ada aliran dana Thomas Lembong. Nah, padahal saat itu mereka pada waktu itu ditanya kan soal ini tidak harus ada aliran dana katanya ini karena dalam delik korupsi itu termasuk memperkaya orang lain. Pada waktu itu Abdul Qohar menjelaskan bahwa barang bukti penerimaan uang tidak selalu dibutuhkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi seperti Thomas Lembong. Terlebih katanya kejaksaan menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai alas mentersangkakan Tom Lembong. Untuk menetapkan sebagai tersangka itu kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana. Kan memang sudah jelas di sana pasal 2 dan